Antusias warga Indonesia memang keren. Usai bela timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen disambut meriah saat pulang ke kampung halamannya. Preman lapangan Garuda nih bos. Usai bawa lolos ke ronde ketiga, Justin Hubner sindir para pemain keturunan yang tolak main untuk timnas Indonesia. Pemain timnas Garuda semakin banyak yang dilirik mata dunia. Gelandang timnas Indonesia dapatkan tawaran dari klub luar negeri. Pernyataan jujur dari bek timnas Indonesia. Bela timnas Garuda, Justin Hubner. Keputusan terbaik dalam karir sepak bola saya. Dulu dilempar telur, kini Sintayong disambut hangat saat kepulangannya ke Korea Selatan usai bawa sejarah bagi timnas Indonesia. Respons Christian Gonzalez soal bisa minta tiket nonton timnas ke PSSI. Tekad kembaran Yakob Sayuri usai digayat Malut United. Kompak bagikan momen kocak bersama Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen kena keplak Sintayong. Kabar dari EURO 2024. Fan dikritik lapangan Euro yang buruk sangat memalukan. Kabar baik dari Sadil Ramdhani, cetak gol indah dari free kick dan bawa Sabah FC ke perempat final Piala FA Malaysia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen disambut meriah saat pulang ke kampung halamannya di Maluku. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram sang pemain. Ragnar terlihat memamerkan Instagram story di sebuah rumah dengan dinding warna hijau pada Jumat malam pukul 21.35 waktu setempat. Di Instagram story miliknya itu, terlihat juga warga sekitar berkumpul di teras rumah. Mereka melambaikan tangan dan bersorak Oratmangoen saat Ragnar membuat video yang kemudian diunggahnya di Instagram story miliknya tersebut. Selain itu, dalam video yang beredar di media sosial, warga juga meminta Ragnar Oratmangoen untuk mengucap sepatah dua patah kata kepada publik. Menyela abangku, warga Ambonese sukses, ujar Ragnar Oratmangoen. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangoen berhak untuk memperkuat timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dalam dirinya. Darah Indonesia Ragnar Oratmangoen berasal dari sang kakek dari jalur ayah. Sang kakek sendiri diketahui lahir pada 3 November 1925 di Larat, Kepulauan Aru, Maluku. Ragnar Oratmangoen sendiri pulang kampung usai membela timnas Indonesia. Saat itu timnas Indonesia bertanding di 3 laga pada bulan Juni 2024. Agenda timnas Indonesia senior bulan ini dibuka saat uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Saat itu timnas Indonesia imbang 0-0 atas Tanzania. Pada laga kedua, timnas Indonesia menjalani laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Irak. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Irak. Lalu agenda tim senior ditutup saat menjalani laga pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Filipina. Saat itu Ragnar Oratmangoen dan kolega sukses mengantongi kemenangan 2-0 atas Filipina. Hasil ini membuat timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga. Selain itu, timnas Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menanti hasil undian pada 27 Juni 2024. Nantinya 18 tim akan dibagi dalam 3 grup.
Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut bakal jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga. Ragnar Oratmangoen tampil jadi starter dalam 3 laga tersebut. Justin Hubner ungkapkan sindiran pedas kepada usai bawa timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner melontarkan pernyataan sarkas di akun Instagram pribadinya. Dirinya diduga melontarkan pernyataan tersebut kepada para pemain-pemain keturunan Indonesia. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia, ujar Justin Hubner. Sekarang mereka melihat kami tampil baik. Dan mereka ingin bergabung. Orang lucu lanjutnya. Kata-kata Justin Hubner seakan mempertanyakan keberadaan pemain diaspora berkualitas selama ini. Jauh sebelum timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memang ada sejumlah nama top keturunan tanah air yang diisukan bergabung. Pada era kepemimpinan Muhammad Iriawan, PSSI aktif mendekati para pemain keturunan yang tampil di benua Eropa untuk membela timnas Indonesia. Saat itu ada 4 nama yang diisukan membela timnas Indonesia. 4 nama yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Mees Hilgers, dan Kevin Dix. Namun hanya ada 2 nama yang akhirnya mau tampil untuk timnas Indonesia. 2 nama yang dimaksud adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sementara 2 nama terakhir belum menemui titik terang nasib alih kewarganegaraan. Usai Sandy Walsh dan Jordi Amat gabung, sejumlah nama diaspora akhirnya bersedia bergabung menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya ada Shaina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struij, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Tom Haye, Calvin Verdonk, dan Maarten Paes. Maarten Paes belum memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia meski sudah jadi WNI. Hal ini karena status Maarten Paes masih berada di meja pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Meski begitu, kelolosan timnas Indonesia di ronde ketiga membuka kesempatan baru. Para pemain keturunan yang tampil di klub-klub elit Eropa berpeluang lebih besar untuk bersedia membela timnas Indonesia. PSSI masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk mencari nama-nama baru untuk timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga perdana ronde ketiga bakal digelar pada September 2024. Pasalnya, Shin Tae-yong membutuhkan para pemain keturunan baru untuk memperbesar kans timnas Indonesia di ronde ketiga. Pada ronde ketiga nanti, tim Merah Putih bakal menghadapi banyak raksasa Asia yang jadi langganan Piala Dunia. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham merupakan salah satu pemain andalan Persib pada Liga 1. Dia musim ini bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan 4 assist. Pemain tersebut hanya absen dalam 4 laga karena panggilan timnas dan cedera. Penampilan yang solid membuat Beckham akhirnya mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Beckham Putra memberikan konfirmasi terkait kabar ini. Dia mengakui bahwa ada tawaran yang datang dari tim luar negeri. Iya, ada tawaran klub luar negeri, kata Beckham Putra. Pemain timnas U23 ini melanjutkan bahwa dia belum mengambil keputusan, termasuk belum akan membocorkan tim mana yang ingin mendapatkan jasanya tersebut. Dia ingin memikirkan ini apalagi Liga 1 baru akan mulai berjalan pada bulan Agustus nanti. Doakan saja, kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya nanti. Jadi doakan saja. Menariknya, pemain kelahiran Bandung ini masih memiliki kontrak bersama Persib. Kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Kalau kontrak di Persib, memang masih ada 1 musim lagi, ujarnya. Beckham menjadi salah pemain muda yang cukup potensial. Dia jadi salah satu pemain Persib yang berjasa membawa timnya juara Liga 1. Selain itu, dia meraih medali emas pada SEA Games 2023 di bawah komando Indra Syafri. Shin Tae-yong sebenarnya memanggil Beckham untuk Piala Asia U23, tapi sang pemain tidak bisa bergabung karena cedera.
Pemain keturunan Justin Hubner tidak pernah menyesali keputusannya membela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Justin Hubner. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner selalu mengganti langganan dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Belum lama ini Hubner telah menuntaskan tugas bersama timnas Indonesia yang melakoni 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner tercatat bermain penuh dalam duel kontra Irak dan Filipina. Melawan Irak, timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2. Saat itu gol Irak diciptakan oleh Aiman Hussein dan Ali Jasim. Sementara pada laga menghadapi Filipina, skor 2-0 sukses ditorehkan timnas Indonesia. Kemenangan atas Filipina ini sekaligus meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai keluar sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Berdasarkan rencana, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Menurutku itu luar biasa, kamu tahu, saya pikir itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil dalam karir sepak bola saya sejauh ini. Dukungan yang kami dapatkan dari sini sungguh luar biasa, kata Hubner. Bagi Hubner, dirinya sangat menikmati kebersamaan dengan timnas Indonesia. Ini benar-benar gila. Setiap tackle yang saya lakukan, Anda melihat emosi di wajah penggemar. Kini digandrungi supporter, Hubner berusaha untuk ramah. Hubner memiliki jumlah pengikut sebanyak 2,5 juta followers. Menurutku aku hanya pria normal. Jika orang memintaku untuk berfoto atau apapun, aku mencoba membuat foto bersama penggemar sebanyak yang aku bisa. Saya mencoba menjadi normal. Saya tidak merasakan diri saya lebih dari orang lain. Saat ini, Hubner sudah kembali bergabung dengan Cerezo Osaka. Dia berseragam Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers hingga Desember 2024. Cerezo Osaka menjamu Urawa Reds pada pekan ke-18 J1 League 2024 Stadion Yodoko Sakura, Sabtu 15 Juni 2024. Dia berseragam Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers hingga Desember 2024. Masih ingat di benak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong saat mendapatkan lemparan telur di Bandara Internasional Incheon pada 2018 silam. Saat itu dia gagal membawa Korea Selatan lolos fase grup Piala Dunia 2018 meski saat itu mengalahkan Jerman. 6 tahun berselang, Shin Tae-yong kembali pulang ke Korea Selatan melalui bandara yang sama, dengan sambutan sederhana dan tanpa ada telur yang dilempar. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan usai menjalani tugas panjang dengan timnas Indonesia. Usai membawa timnas Indonesia U23 ke babak play-off Olimpiade sekaligus posisi 4 Piala Asia U23. Kini Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengaku timnas Indonesia melakoni perjalanan luar biasa saat putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung. Shin Tae-yong mengaku ketagihan menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia, termasuk peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya merasa baik dan ingin melaju sekali lagi pada putaran ketiga ini. Kali ini saya pergi untuk melihat sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Karena itu saya kembali menulis sejarah besar, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui akan kembali lagi ke Indonesia untuk mempersiapkan tim bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang. Dia mengakui saat ini semua pecinta sepak bola Indonesia tengah berbahagia atas pencapaian sejarah tersebut. Semua orang dalam suasana hati yang baik, orang-orang dan pecinta sepak bola. Dari para penggemar dan presiden hingga presiden sepak bola, kita semuanya berbahagia. Mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzalez tengah nonton di tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kala itu Gonzalez sedang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Filipina.
Momen tersebut kemudian jadi sorotan warganet dan mempertanyakan kenapa Gonzalez yang dianggap legenda timnas Indonesia justru nonton dari tribun penonton umum, bukan di kursi VIP. Usai viralnya video itu, tidak sedikit warganet yang mendesak PSSI memberi perhatian agar para legenda timnas Indonesia yang ingin menonton di stadion bisa duduk di kursi VIP. Terkait masalah ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa sejak pertandingan timnas Indonesia versus Argentina, pihaknya telah mengakomodir untuk kebutuhan mantan pemain timnas menonton laga merah putih di kursi VIP stadion. Sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton timnas akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI, dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina. Kalau sebelumnya saya tidak berani mengklaim mau nonton di mana aja, yang penting saya bisa support timnas Indonesia, karena yang paling penting bagi saya adalah sepak bola kita. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia kontra Filipina yang disaksikan Christian Gonzalez sendiri berakhir dengan kemenangan anak-anak asuhan Sintayong dengan skor 2-0. Malut United FC secara resmi mendatangkan Yance Sayuri Minggu 16 Juni 2024. Yance Sayuri merapat ke Malut United bersama kembarannya, Yakob Sayuri. Kini berseragam Malut United, Yance Sayuri merasa antusias. Dia pun tidak sabar untuk bisa mengarungi Liga 1 dengan tim asuhan Imran Nahumaruri ini. Berdasarkan rencana, Liga 1 mulai bergulir pada 2 Agustus mendatang. Saya siap berjuang di rumah baru, ucap Yance, bersama Malut United. Sebelumnya, Yance membela PSM Makassar sejak Maret 2021. Di PSM Makassar, pemain berusia 26 tahun tersebut tercatat memainkan 94 laga dengan koleksi 7 gol dan 8 assist. Yance juga turut berkontribusi atas keberhasilan PSM menjadi juara Liga 1. Kala itu PSM Makassar yang mengumpulkan 75 poin berhak dinobatkan sebagai kampiun Liga 1. Malut United semringah bisa meminang duo kembar berlabel Timnas Indonesia ini. Hal tersebut diungkapkan oleh COO Malut United, Willem de Nanlohi. Selamat datang di Malut United. Willem de Nanlohi berharap kedatangan Yakob dan Yance akan menjadikan Malut United sebagai pendatang baru yang kuat di Liga 1. Malut United promosi ke Liga 1 dengan status peringkat ketiga Liga 2. Dalam perebutan tempat ketiga, tim berjulukan Laskar KIE Raha ini mampu mengalahkan Persira Banda Aceh lewat agregat 3-2. Kami yakin Yakob dan Yance Sayuri akan memberikan kontribusi maksimal bersama seluruh pasukan Laskar KIE Raha. Sebelumnya, Malut United sudah cukup aktif pada bursa transfer jelang menyambut Liga 1 musim depan. Dari perekrutan pemain asing, Malut United tercatat telah meresmikan 4 nama. Mereka adalah Casio Strait Brasil, Tatsuro Nagamatsu Jepang, Adriano Castanheira Portugal, Ubeimar Angulo Armenia. Sementara pemain lokal yang lebih dulu digaet diantaranya Manahati Lestusen, Yandi Sofyan, dan Wahyu Prasetyo. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bagikan momen kocak bersama Calvin Verdonk seusai pertandingan melawan Filipina. Dia kena keplak pelatih Sintayong. Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk sama-sama membagikan cuplikan video kocak setelah membela timnas Indonesia. Calvin Verdonk diketahui baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024. Calvin Verdonk pun dipastikan baru pertama kali bermain dalam satu tim dengan Ragnar Oratmangoen di timnas Indonesia. Setelah memastikan timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Filipina, para pemain merayakan keberhasilan tersebut. Momen kocak pun terekam dan netizen Indonesia membagikan interaksi para pemain timnas Indonesia dengan Sintayong. Setelah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina, memang ada beberapa momen yang dibagikan netizen Indonesia. Unggahan yang dibagikan Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdonk cukup menarik tetapi juga lucu. Dalam video yang dibagikan pemain Fortuna Sittard dan pemain NEC Niji Megan tersebut, ada momen kocak.
Shin Tae-yong menyalami para pemain dan ofisial timnas Indonesia setelah pertandingan menghadapi Filipina. Sang pelatih berturut-turut menyalami Nathan Chuaon, Rafael Struijk, Egy Maulana, Ricky Kambuaya, dan Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong yang melanjutkan langkahnya menuju Ragnar justru melihat Calvin Verdonk sedang membenahi rambut pemain berusia 26 tahun tersebut dengan saling berhadapan. Momen ini bahkan diedit oleh netizen dengan diberi judul, "Kita bikin romantis." Saat rambut Ragnar Oratmangun dibenahi oleh Calvin Verdonk, mereka juga terlihat tengah berbicara satu sama lain. Situasi ini membuat Shin Tae-yong yang hendak menyalami mereka langsung mengeplak bagian belakang kepala Ragnar Oratmangun. Shin Tae-yong terlihat mengeplak kepala Ragnar dengan pelan dan langsung bersalaman. Video momen kocak tersebut dibagikan Calvin Verdonk dan Ragnar Oratmangun melalui Instagram Stories mereka. Ragnar membagikan video ini dengan mention ke Verdonk disertai emotikon tertawa. Saat ini para pemain timnas Indonesia rata-rata tengah menjalani liburan. Hal ini karena kompetisi Liga 1 maupun Eropa tengah libur sehingga mereka mendapatkan waktu senggang. Mereka menjalani liburan sebelum mengetahui siapa yang akan menjadi lawan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Kapten Timnas Belanda Virgil van Dijk menyebut lapangan Volkspark Stadion yang jadi venue melawan Polandia di Euro 2024 dalam kondisi buruk. Kritik itu disampaikan Van Dijk dalam konferensi pers sebelum pertandingan. Timnas Belanda sendiri dilaporkan tidak melakukan latihan resmi di stadion dan memilih berlatih di markas mereka di Wolfsburg. Back tengah Liverpool tersebut menilai lapangan itu sama dengan yang digunakan untuk uji coba lawan Jerman di Frankfurt Maret lalu. Kami belum mengetahui secara pasti apakah lapangannya sangat buruk atau tidak, lapisan atas mungkin akan cepat kendur. Tentu saja itu memalukan tapi kedua tim harus menghadapinya, ucap Van Dijk. Senada dengan Van Dijk, pelatih Ronald Koeman menyebut alasan tim oranye tidak berlatih di Volkspark Stadion karena kondisi rumput. Kami memilih untuk melakukan latihan terakhir di Wolfsburg. Kami percaya bahwa Anda dapat melakukan lebih banyak hal menjelang pertandingan dibandingkan saat Anda berlatih di stadion. Tetapi pada akhirnya kami seharusnya tidak berlatih di sini karena kondisi lapangan. Kabar baik datang dari pemain berlabel Timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Ia mencetak gol indah sekaligus membawa Sabah FC ke perempat final Piala FA Malaysia 2024. Sabah FC menjalani laga 16 besar melawan Kuala Lumpur Rovers di Lika Stadium pada Sabtu 15 Juni 2024. Pertandingan itu dimenangkan oleh Sabah FC dengan skor 7-0. Sadil Ramdhani tampil sebagai starter pasukan Ong Kim Swe. Ex pemain Persela Lamongan itu langsung mencetak gol pada menit ke-18. Ia mencetak gol melalui sepakan bebas dari luar kotak penalti. Bola sepakan Sadil Ramdhani dengan kaki kiri meluncur keras ke dalam gawang bagian atas. Sabah FC kemudian mampu mencetak 2 gol lagi. 2 gol itu dicetak oleh Ramon pada menit ke-28 dan 45. Skor 3-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua, Park Tae-soo mencetak gol keempat. Sabah FC unggul 4-0 atas KL Rovers. Ramon mencetak hat-trick membuat skor menjadi 7-0. Di babak perempat final, Sabah FC akan melawan Terengganu. Pelatih Sabah FC Ong Kim Swe berharap pemainnya bisa menjaga momentum. Hasil yang cukup bagus tapi kami harus konsisten di mana 90 menit pertandingan ini penting mengingat minggu depan kami tidak bermain. Kami mungkin baru bermain pada tanggal 28, 29, atau 30 Juni di perempat final. Pertandingan 90 menit ini juga penting bagi 11 pemain utama untuk mendapatkan menit bermain dan kami berhasil mencetak jumlah gol yang cukup baik. Saya berharap mereka pemain Sabah FC menjaga momentum ini di mana masih banyak lagi pertandingan setelah ini yang harus kita hadapi, ujar Ong Kim Swe.